Di sebuah negeri yang tidak pernah Anda temukan di peta dunia, ada sebuah hamparan tanah yang luar biasa indah, seakan-akan potongan surga yang jatuh ke bumi. Negeri itu dikenal dengan sebutan Lembah Truffula, rumah bagi pohon-pohon truffula yang luar biasa unik. Bayangkan batang pohon tinggi ramping, kulitnya bergaris-garis seperti permen kapas lilit, dan di ujungnya tumbuh bunga berbulu tebal yang mirip kapas raksasa. Warnanya ada yang merah muda lembut, kuning cerah, ungu lavender, sampai oranye jingga menyala. Kalau terkena angin, bulu-bulu truffula itu bergoyang pelan, mengeluarkan suara wus-wus yang menenangkan telinga. Bau harum manisnya menyebar di udara, seperti campuran vanila, madu, dan sedikit aroma permen karet. Di antara pemandangan ini, muncul satu sosok yang sama sekali tidak pernah ada di cerita Dolores versi aslinya, ondel-ondel. Tapi jangan bayangkan ondel-ondel ini sedang joget diiringi tanjidor di pernikahan atau hajatan warga. Tidak, kali ini dia hadir dengan misi yang jauh lebih serius. Meskipun penampilannya tetap kocak. Ondel-ondel ini memakai topi pelatih miring ke kiri, seperti pelatih sepak bola yang agak santai. Di lehernya tergantung peluit perak yang selalu siap ditiup kapan saja. Tangannya memegang papan strategi besar, lengkap dengan gambar-gambar jalur, tanda panah, dan simbol-simbol misterius yang kalau dilihat sekilas seperti peta harta karun, tapi sebenarnya adalah rencana pelatihan menjaga hutan truffula. Pagi itu, matahari memancar cerah, awan putih menggantung tipis di langit biru. Angin sepau-sepau meniup bulu truffula hingga bergoyang serempak, menciptakan pemandangan seperti ombak warna-warni yang bergelombang di darat. Burung-burung kecil bernyanyi, hummingbird melompat dari kolam ke kolam dengan cipratan air yang memantulkan pelangi kecil, sementara barbalots, makhluk berbulu seperti beruang kecil yang doyan buah truffula, sibuk mengunyah sarapan pagi mereka. Tiba-tiba, suara peluit nyaring memecah suasana damai. Prit. Hewan-hewan langsung menghentikan aktivitasnya dan menoleh ke arah sumber suara. Di sanalah ondel-ondel berdiri gagah dan sedikit goyah karena angin, dadanya membusung seperti komandan tentara. Matanya yang besar dilapisi cat merah menyala menatap semua makhluk dengan penuh semangat. "Baik semua, teriaknya lantang, suaranya menggema di antara batang-batang pohon truffula. "Hari ini kita akan memulai program latihan menjaga hutan. Kita nggak cuma duduk manis dan nunggu pohon tumbuh sendiri. Kita akan belajar menyiram, menanam, melindungi, dan, kalau perlu, joget sambil nyiram supaya nggak bosan." Loras, makhluk berbulu oranye dengan kumis lebat yang terkenal sebagai penjaga hutan truffula, berdiri di kejauhan sambil menyilangkan tangan. Awalnya dia agak ragu, soalnya seumur-umur dia belum pernah lihat pelatihan hutan dipimpin oleh ondel-ondel, apalagi yang bawanya papan strategi segala. Tapi setelah melihat semangatnya, Loras tersenyum kecil dan bergumam, mungkin ini ide bagus. Siapa tahu hutan ini memang butuh sedikit gaya baru." Ondel-ondel pun mulai menjelaskan rencananya. Dia menunjuk papan strategi yang bergambar banyak garis, panah, dan simbol aneh. Ada jalur melingkar di sekitar pohon-pohon truffula, titik-titik yang menandakan lokasi penanaman, serta gambar ember kecil dengan tanda centang di sampingnya. "Ini namanya jalur truffula sehat," jelasnya sambil mengetuk papan dengan telunjuk besar. "Semua hewan akan ikut, nggak ada yang boleh malas. Barbalots bawa bibit, Swans bawa benih terbang, hummingbird jaga sungai biar airnya tetap bersih. Ingat, kalau airnya kotor, bibit nggak mau tumbuh." Beberapa hewan mengangguk-angguk, tapi ada juga yang terlihat bingung. Seekor barbalots kecil mengangkat tangannya dan bertanya polos, "Tapi, apa kita akan dapat makan siang gratis?" Ondel-ondel tertawa terbahak-bahak. Suaranya sampai membuat beberapa burung beterbangan. "Tentu saja. Makan siang pakai buah truffula langsung dari pohonnya. Gratis, all you can eat, sampai perut buncit." Jawaban itu membuat semua hewan bersorak gembira. Namun, sebelum memulai latihan, ondel-ondel melakukan sesuatu yang agak aneh. Dia berdiri tegak, menutup matanya sebentar, lalu mengangkat tangan kanannya ke udara. "Teman-teman," katanya dengan suara serius, "hari ini bukan cuma soal latihan. Ini soal masa depan hutan kita. Kalau kita malas, pohon truffula bisa hilang, dan kalian semua, ya, termasuk saya, nggak punya lagi tempat tinggal yang indah ini." Kalimat itu membuat suasana mendadak hening. Angin pun berhenti berhembus seakan ikut mendengarkan.
Loras menatap ondel-ondel dengan tatapan lebih hormat sekarang. Wah, ternyata dia bukan cuma pelatih lucu-lucuan. Pikirnya, dia ngerti betul soal menjaga alam. Tidak mau suasana terlalu serius, ondel-ondel segera meniup peluit lagi. Oke, cukup pidatonya, saatnya bergerak. Siap-siap baris sesuai kelompok. Suasana langsung ramai. Barbalots berlari kecil ke barisan mereka sambil membawa keranjang bibit. Someswans mengepakkan sayap dan membentuk formasi terbang rendah. Dan Humming Fish melompat ke dalam sungai sambil memainkan air seperti anak-anak yang main di musim panas. Dari kejauhan, pemandangan itu sungguh indah. Hutan Truffula yang sudah cantik itu kini dipenuhi gerakan hewan-hewan yang bersemangat. Dan di tengah semuanya, ondel-ondel berdiri sebagai pelatih, tinggi, berwarna-warni, lucu, tapi penuh wibawa, membawa harapan baru bahwa hutan ini akan tetap lestari. Siapa sangka, makhluk khas Betawi bisa nyasar ke negeri Dokter Seus dan langsung jadi pelatih ekosistem? Ya, inilah awal petualangan yang tidak akan dilupakan siapapun yang menyaksikannya. Setelah briefing singkat yang penuh semangat, hari pelatihan besar pun dimulai. Ondel-ondel, yang sekarang sudah benar-benar terlihat seperti pelatih profesional, meskipun badannya besar dan matanya kaku karena topeng, memposisikan diri di garis start yang ditandai dengan 2 batang truffula yang dibengkokkan membentuk gapura. Peluitnya menggantung di leher, siap ditiup kapan saja. Hewan-hewan hutan berdiri berjajar sesuai kelompok masing-masing. Barbalots, si beruang mungil penggemar buah truffula, berada di sisi kiri sambil memanggul keranjang rotan berisi bibit. Someswans, burung putih besar dengan leher anggun, berjajar di tengah dengan benih truffula terselip di paruh mereka. Sementara itu, di sisi kanan, para Humming Fish yang bisa terbang di atas air mengibaskan ekor mereka dengan bersemangat, siap melaksanakan tugas penyiraman. Udara pagi di lembah Truffula terasa segar sekali. Angin tipis membawa aroma harum bunga Truffula yang menyatu dengan bau tanah basah dari embun pagi. Langit biru membentang luas tanpa awan tebal, membuat warna-warni hutan semakin mencolok. Di antara batang-batang pohon yang bergaris seperti permen, cahaya matahari jatuh membentuk pola bintik-bintik keemasan di tanah. Suara burung-burung kecil bercampur dengan bisik dedaunan, menciptakan latar musik alami yang menenangkan. Tapi ketenangan itu sebentar lagi akan berubah jadi riuh, karena pelatih ondel-ondel sudah bersiap memulai latihan. Prit. Peluit nyaring itu memecah udara. Jalan zigzag. Sekarang, teriak ondel-ondel sambil melambaikan tangannya seperti wasit sepak bola yang menyuruh pemain cepat bergerak. Hewan-hewan langsung memulai pergerakan mereka. Barbalots melangkah dengan kaki kecilnya, berlari di antara batang-batang pohon sambil menjaga bibit truffula agar tidak jatuh. Karena keranjang di punggungnya agak besar, mereka terlihat seperti porter lucu di bandara, cuma bedanya ini bukan koper, tapi bibit masa depan hutan. Beberapa dari mereka hampir menabrak batang pohon karena terlalu fokus menjaga keranjang, tapi dengan cekatan mereka kembali ke jalur zigzag yang sudah dibuat ondel-ondel. Someswans meluncur di udara dengan gerakan anggun, tapi jalur zigzag memaksa mereka terbang rendah dan meliuk-liuk di antara pohon. Dari paruh mereka, benih-benih truffula berjatuhan satu persatu, mendarat di lubang-lubang tanah yang sudah digali semalam oleh Barbalots. Setiap kali benih jatuh, terdengar bunyi lembut plop di tanah, lalu segera ditutup dengan sedikit tanah menggunakan paruh atau kaki mereka. Gerakan mereka seperti tarian angin, membuat latihan ini tidak hanya bermanfaat tapi juga indah dilihat. Di sisi lain, Humming Fish melakukan tugas yang paling basah, penyiraman. Dengan ekor mereka yang kuat, mereka memercikan air ke arah benih-benih yang baru ditanam. Beberapa Humming Fish bahkan bereksperimen dengan membuat semprotan berbentuk busur pelangi kecil. Anak-anak Barbalots yang melihatnya langsung tertawa cekikikan, sampai ondel-ondel harus meniup peluit lagi. "Jangan bercanda terus, airnya jangan habis di mainan," kata ondel-ondel sambil berusaha terlihat galak. Tapi karena wajahnya sudah tertanam senyum lebar di topeng, tegurannya malah terlihat seperti ajakan bercanda. Loras berdiri di sisi lapangan latihan, memperhatikan dengan seksama. Dia sesekali mencatat sesuatu di buku kecilnya. Entah itu kemajuan latihan atau daftar kelakuan lucu hewan-hewan. Dia terlihat sangat terkesan dengan sistem yang diterapkan ondel-ondel. "Hebat juga makhluk ini," gumamnya. "Biasanya butuh waktu lama untuk ngajarin Barbalots agar tidak makan bibit sebelum tumbuh.
Tapi entah kenapa hari ini mereka patuh sekali. Di tengah latihan, ada beberapa insiden kocak yang membuat suasana makin meriah. Misalnya, seekor barbalots yang terlalu semangat zigzag malah berputar 360 derajat dan kembali ke garis start, membuat teman-temannya bingung. Atau seekor Suomeswan yang salah perhitungan saat terbang rendah, sehingga bulu ekornya nyangkut di cabang Truffula dan membuatnya tergantung terbalik sebentar sebelum berhasil lepas. Hummingfish juga tidak mau kalah. Ada yang saking bersemangatnya menyiram, malah mengarahkan semprotan air ke wajah ondel-ondel. Alih-alih marah, ondel-ondel hanya mengibaskan tangannya dan berkata, "Waduh, ini pelatihnya yang disiram, bukan bibitnya, nak." Latihan ini berjalan seperti sebuah koreografi alam. Setiap makhluk punya peran, setiap pergerakan punya tujuan, dan semuanya berlangsung di bawah arahan seorang pelatih yang tidak biasa. Ondel-ondel berjalan ke sana kemari, meniup peluit, memberi isyarat tangan, bahkan kadang menarik kecil untuk menyemangati peserta. Dia memuji siapa saja yang melakukan tugas dengan baik, dan dengan sabar memperbaiki yang salah. Bagus. Terus. Ingat, bibit itu seperti bayi. Kalau kamu kasar, dia nggak mau tumbuh, kata ondel-ondel sambil menepuk pundak seekor barbalots. Tapi bayi nggak bisa tumbuh jadi pohon, kan? Tanya barbalots polos. Ondel-ondel terdiam sejenak, lalu tertawa lepas. Iya, itu cuma perumpamaan, nak. Semakin lama, semangat semua makhluk makin membara. Lari zigzag di antara pohon-pohon Truffula kini terasa seperti lomba estafet antar spesies. Masing-masing kelompok berusaha melakukan tugas mereka secepat dan seefisien mungkin. Suomeswans bahkan mulai mencoba teknik terbang spiral agar penebaran benih lebih merata. Hummingfish membuat jalur penyiraman berbentuk huruf S yang unik. Dan barbalots, meski berkeringat, tetap tertawa-tawa sambil menyemangati satu sama lain. Loras melihat jam saku kecilnya dan berseru, "Waktu tinggal 5 menit. Ayo, kita lihat siapa yang bisa menyelesaikan jalurnya duluan." Ondel-ondel langsung menyambut ide itu, meniup peluit panjang dan berteriak, "5 menit terakhir. Ini saatnya kita kasih 100% tenaga." Suasana berubah jadi sedikit kompetitif tapi tetap hangat. Langkah-langkah kecil dan cepat bergema di tanah. Sayap berkepak, air memercik, dan suara tawa mengisi udara. Dari luar, latihan ini mungkin terlihat seperti sirkus alam. Tapi sebenarnya inilah cara terbaik untuk mengajari makhluk-makhluk ini mencintai dan merawat ekosistem mereka. Namun, di balik semua keriuhan ini, di sudut hutan Truffula, ada sepasang mata yang mengintip dari balik batang pohon. Mata itu berbinar-binar, mengikuti setiap gerakan ondel-ondel. Pemiliknya, belum ada yang tahu, tapi sebentar lagi, makhluk misterius itu akan membuat kehebohan yang tak terduga. Latihan yang penuh semangat dan keriuhan itu ternyata belum berakhir dengan damai. Di balik rimbunnya pohon Truffula yang menjulang tinggi, sebuah bayangan besar mulai bergerak perlahan, menyelinap di antara batang pohon dengan langkah berat namun hati-hati. Makhluk itu bukanlah bagian dari rombongan latihan. Dia bukan ondel-ondel, bukan barbalots, juga bukan Suomeswans. Makhluk ini adalah sosok yang selama ini hanya terdengar kabarnya dan menjadi momok sekaligus misteri di lembah Truffula. Dia adalah Oscar. Oscar, sang makhluk besar berwajah unik, memiliki tubuh bulat sebesar gajah kecil, dilapisi bulu kasar berwarna abu-abu gelap yang terlihat kusam akibat jarang mandi. Matanya yang bulat besar berkilauan seperti dua bola lampu sorot, dan mulutnya yang sangat lebar mampu membuka sampai hampir menyentuh telinga, membuatnya tampak seperti pintu garasi yang siap menganga kapan saja. Giginya besar dan tumpul, cocok untuk mengunyah segala macam, dari ranting pohon sampai ondel-ondel yang nyasar ke wilayahnya. Hari itu, Oscar sedang dalam suasana yang cukup lapar dan penasaran. Bau harum bibit Truffula yang baru ditanam, serta suara riang ondel-ondel dengan pasukannya membuatnya makin penasaran dan tergoda. Apa itu? Gumam Oscar sambil mengendus-endus udara. Dia berjalan mendekat, mencoba mengintip dari balik batang pohon, matanya fokus menatap sosok ondel-ondel yang sibuk meniup peluit dan memberikan instruksi. Hewan-hewan yang sedang latihan tak menyadari kehadiran Oscar. Mereka terlalu sibuk berlari zigzag, menanam bibit, dan menyiram tanaman dengan semangat juang tinggi. Barbalot sibuk menggendong bibit sambil terkekeh-kekeh.
Someswan sibuk terbang dan meletakkan benih dengan hati-hati, dan Humming Fish terus menyemprotkan air dengan kreatif. Ondel-ondel sendiri terlihat serius namun tetap lucu. Sesekali menari kecil di tempat untuk menyemangati teman-temannya. Namun, 1-2 hewan mulai merasa ada yang aneh. Seekor barbalots kecil yang sedang menanam bibit berhenti dan melirik ke arah bayangan besar di balik pohon. Ada apa tuh? Tanyanya pelan ke teman di sebelahnya. Temannya yang juga barbalots mengangkat bahu. Gue nggak tahu, tapi kok serem ya? Bisik-bisik mulai terdengar, membuat beberapa hewan lain ikut melirik dengan waspada. Ondel-ondel yang masih fokus memberi instruksi tiba-tiba berhenti. Matanya menatap ke arah pohon yang agak gelap dan mulai bergerak-gerak. Hei, kalian lihat itu? Tanyanya sambil menunjuk. Ada yang lagi ngintip kita. Loras yang berdiri tak jauh ikut menoleh, wajahnya berubah serius. Itu Oscar, katanya dengan suara rendah tapi tegas. Makhluk besar yang katanya kalau lapar bisa makan pohon, hewan, bahkan ondel-ondel yang nakal. Ondel-ondel terkekeh dan bilang, kalau gue sih nggak nakal, cuma lucu aja kok. Tapi dalam hatinya dia mulai merasa sedikit was-was. Jangan-jangan dia beneran mau makan gue, pikirnya sambil mengelus-elus papan strateginya. Oscar yang mendengar namanya disebut langsung keluar dari persembunyian. Dengan langkah berat dan suara gemeretak dari bulu-bulunya yang bergesekan, ia melangkah ke tengah lapangan latihan. Semua hewan langsung berhenti dan menatapnya dengan campuran rasa takut dan penasaran. Oscar, sapa Loras dengan nada menenangkan, kamu jangan ganggu latihannya. Ini untuk kebaikan hutan kita. Oscar mengerjap-kerjap dan menjawab dengan suara berat, aku cuma penasaran sama ondel-ondel itu, kenapa dia bisa ribut banget? Apa dia enak dimakan? Ondel-ondel yang masih berdiri tegak dengan topi pelatihnya, menjawab santai, kalau aku enak, pasti aku sudah jadi cemilan Oscar. Tapi aku lebih suka jadi pelatih supaya hutan tetap hidup dan indah. Oscar tertawa berat, membuat batang pohon ikut bergetar. Hahaha, kamu lucu juga, ondel-ondel. Tapi aku lapar banget nih, siapa tahu kamu enak buat aku. Suasana menjadi sedikit tegang. Hewan-hewan mulai mundur pelan-pelan, mencari tempat berlindung. Barbalots menatap bibit yang dibawanya dengan cemas. Someswans mengepakkan sayap siap terbang, dan Humming Fish menyiapkan semprotan air mereka. Ondel-ondel tak mau kalah. Dengan penuh percaya diri, dia mengangkat peluit dan meniup keras. Prit, jangan takut. Kita latihan ini buat melindungi, bukan untuk dimakan. Oscar mengernyit dan melangkah mendekat dengan mulutnya terbuka lebar. Semua hewan menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi. Namun, justru saat itu ondel-ondel malah menari-nari lucu di depan Oscar, membuat Oscar sedikit bingung. Hahaha, kamu ini memang aneh, ondel-ondel. Aku belum pernah lihat makhluk yang bisa nyanyi dan joget waktu hampir dimakan, katanya sambil terkekeh. Tiba-tiba, suara peluit ondel-ondel berubah jadi irama musik, dan hewan-hewan pun ikut menari mengikuti gerakan pelatih mereka. Momen itu membuat suasana sedikit mencair, meskipun ancaman Oscar masih ada. Namun, semua tahu bahwa di balik lucuan ini, ada pelajaran penting. Betapa besar tantangan menjaga hutan dari bahaya dan bagaimana kerjasama bisa membawa perubahan. Ondel-ondel yang semula hanya dianggap lucu dan aneh, kini jadi simbol keberanian dan semangat menjaga alam. Tetapi, Oscar yang lapar dan penasaran itu belum akan menyerah begitu saja. Apa yang akan terjadi berikutnya? Apakah ondel-ondel dan teman-temannya bisa menghadapi Oscar dengan cerdik? Tunggu kelanjutannya di paragraf berikutnya. Ketika suasana di lembah Truffula sudah mulai ceria kembali setelah ondel-ondel berhasil mencairkan ketegangan dengan joget dan nyanyiannya, tiba-tiba suasana berubah secara drastis. Dari balik batang pohon yang tinggi dan warna-warni, terdengar suara gemuruh yang semakin mendekat dengan cepat. Semua makhluk yang tadinya tertawa dan menari kini terdiam, dan menatap ke arah sumber suara dengan wajah was-was. Apaan tuh suara? Tanya seekor barbalots kecil dengan suara bergetar. Kayaknya Oscar mau ngeluarin jurus spesialnya deh, jawab temannya sambil menggenggam erat keranjang bibitnya. Dengan langkah berat yang mengguncang tanah, Oscar muncul dari balik pepohonan dengan ekspresi wajah yang serius dan mulutnya terbuka sangat lebar, membentuk sebuah pintu raksasa siap menganga. Mata bulatnya memancarkan sinar lapar yang kuat. Semua makhluk mundur pelan-pelan,
Kecuali ondel-ondel yang tetap berdiri tegap di tengah lapangan, tidak bergeming sedikit pun. Gelup. Suara itu memecah udara. Seketika, Oscar membuka mulutnya selebar-lebarnya dan melahap ondel-ondel dengan satu gigitan besar. Dalam sekejap ondel-ondel lenyap masuk ke dalam rongga mulut Oscar, disusul oleh peluit dan papan strateginya yang terjatuh ke tanah. Loras yang melihat kejadian itu hanya bisa menghela napas panjang dan berkata dengan suara penuh kekecewaan, "Ya Allah, pelatih terbaik kita, sudah tertelan." Hewan-hewan yang lain terdiam, kebingungan, dan bahkan beberapa sampai meneteskan air mata karena khawatir misi menjaga hutan bakal gagal tanpa sang pelatih lucu dan berwibawa itu. Namun, di balik kesedihan itu, ada secercah harapan. Karena di dalam perut Oscar, bukanlah kegelapan dan kehancuran, melainkan sebuah dunia yang aneh dan ajaib. Di dalam sana, cahaya lembut memancar dari bunga-bunga trufula mini yang tumbuh subur di antara dinding perut Oscar. Ondel-ondel ternyata tidak pasif dan menyerah. Ia tetap bersemangat dan terus beraksi. Di ruang perut Oscar yang remang-remang tapi hangat itu, ondel-ondel duduk di atas bongkahan kapas trufula sambil meniup fluidnya dengan semangat. Tidak sendirian, bersama ondel-ondel ada beberapa hewan kecil yang juga tertelan, seperti barbalots muda dan beberapa suome swans mini. Mereka berkumpul dan mendengarkan arahan ondel-ondel dengan penuh perhatian. Ondel-ondel berkata, "Teman-teman, walaupun kita di dalam perut Oscar, kita masih bisa berbuat banyak. Ini bukan akhir, tapi awal perjuangan baru. Kita akan tanam bibit-bibit trufula mini di sini, biar Oscar sadar kalau hutan itu berharga." Dengan hati-hati dan penuh perhatian, hewan-hewan mulai menanam bibit trufula di tanah lembut dalam perut Oscar. Bibit-bibit itu tumbuh dengan cepat, seperti mendapat energi ajaib dari semangat mereka. Tidak lama kemudian, tumbuhlah hutan mini yang rindang dan penuh warna di dalam tubuh Oscar. Oscar, yang tadinya hanya lapar dan penasaran, mulai merasakan perubahan. Perlahan, dia merasa nyaman dan damai. Hutan mini itu membuatnya tenang. Bahkan dia mulai merasakan sayang pada makhluk-makhluk kecil yang berani bertahan dan berjuang di dalam dirinya. Hari-hari berlalu, dan hutan di dalam perut Oscar semakin hijau dan indah. Ondel-ondel dan teman-temannya terus berlatih dan menjaga hutan mini itu dengan penuh cinta dan semangat. Akhirnya, Oscar berubah menjadi penjaga hutan yang ramah dan pelindung pohon trufula, bukan ancaman lagi. Kisah ini menjadi pelajaran bahwa bahkan dalam situasi sulit dan tidak terduga, semangat, kerjasama, dan cinta pada alam bisa membawa perubahan besar. Ondel-ondel yang dimakan Oscar bukanlah akhir dari cerita, melainkan babak baru yang penuh harapan dan keajaiban. Meski sudah berada di dalam perut Oscar, ondel-ondel sama sekali tidak kehilangan semangat. Dengan tubuh besarnya yang berwarna-warni dan wajah khasnya yang selalu ceria, ia berubah menjadi pelatih yang tak kenal lelah bagi hewan-hewan kecil yang turut terjebak bersama di sana. Ruang dalam perut Oscar yang tadinya remang dan penuh ketakutan, kini berubah menjadi markas latihan yang hidup dan penuh warna. Ondel-ondel meniup peluitnya dengan penuh semangat. Suara peluit yang khas itu menggema di dinding-dinding perut Oscar, membangkitkan semangat para barbalots kecil, suome swans muda, dan bahkan hummingbirds yang berkerumun di kolam air kecil yang terbentuk dari cairan alami tubuh Oscar. Mereka semua duduk rapi di depan ondel-ondel, memperhatikan dengan serius setiap arahan dan latihan yang diberikan. "Teman-teman," kata ondel-ondel sambil mengangkat tangannya yang besar, "kita mungkin sedang berada di tempat yang gak biasa, tapi jangan sampai itu membuat kita berhenti berusaha. Di sini, kita punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa menjaga hutan itu bisa dilakukan di mana saja, bahkan di dalam perut makhluk sebesar Oscar." Hehe, memang agak lucu dan aneh membayangkan latihan menjaga ekosistem di dalam perut makhluk raksasa, tapi ondel-ondel tidak mau menyerah. Ia mengatur jadwal latihan yang ketat. Pagi hari untuk menanam bibit trufula mini yang tumbuh subur berkat kelembapan alami perut Oscar, siang hari untuk menyiram dan merawat pohon kecil itu, dan sore hari untuk latihan menyanyi dan menari bersama agar semangat tetap menyala. Bibit trufula yang ditanam mulai tumbuh dengan cepat, berkat campuran magis dari keberanian, semangat, dan tentu saja kondisi hangat di dalam tubuh Oscar. Pohon-pohon mini itu terlihat seperti versi kecil dari hutan asli di luar sana, berwarna-warni, lembut, dan sangat indah. Hewan-hewan kecil itu berlarian riang di antara batang dan dedaunan mini, bermain sembunyi-sembunyian, sambil terus belajar cara menjaga lingkungan mereka yang baru ini. Ondel-ondel sering mengingatkan, "Ingat, kita harus jaga ini baik-baik.
Kalau hutan di dalam sini rusak, nanti Oscar bisa sakit dan kita nggak bisa keluar. Semua hewan mengangguk dengan semangat, merasa bertanggung jawab bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tapi juga untuk makhluk besar yang menampung mereka. Hari-hari berlalu dan keajaiban mulai terjadi. Oscar yang tadinya hanya makhluk lapar dan penasaran, mulai berubah menjadi sosok yang lebih tenang dan penuh kasih. Dia merasakan getaran positif dari hutan mini yang tumbuh di dalam perutnya. Ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kadang ia menggeliat pelan, tapi selalu hati-hati agar pohon dan hewan kecil di dalamnya tetap aman. Ondel-ondel menjadi pemandu sekaligus teman bagi Oscar. Mereka membangun komunikasi unik. Ondel-ondel memberi isyarat dan peluit khusus, sementara Oscar merespons dengan gerakan tubuh yang terkadang seperti tarian lambat. Keduanya seolah bersinergi dalam menjaga dan merawat kehidupan yang ada di dalam dan di luar. Tak lama kemudian, cerita tentang ondel-ondel yang dimakan Oscar dan mengubahnya menjadi penjaga hutan menyebar ke seluruh lembah Truffula. Hewan-hewan di luar sana merasa lega dan penuh harapan. Mereka tahu bahwa walau ada rintangan sebesar Oscar, dengan kesabaran dan semangat, hutan dan makhluknya akan tetap lestari. Akhirnya, Oscar bukan lagi ancaman. Dia menjadi pelindung dan sahabat baru hutan Truffula. Ondel-ondel, sang pelatih tak kenal lelah, membuktikan bahwa semangat dan kecintaan pada alam bisa mengubah bahkan keadaan yang paling mustahil sekalipun. Alhamdulillah, sahabat semua, sudah selesai kita menonton cerita seru dan lucu ini. Jangan lupa selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya. Teruslah bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah dan niat kita. Semoga Allah memberikan rizki yang luas, kesehatan yang berkah, dan keberkahan hidup untuk seluruh umat Nabi Muhammad. Bagi teman-teman yang menjawab pertanyaan di deskripsi video ini dengan benar, insya Allah akan mendapatkan doa khusus berupa kesempatan haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahun. Kalau ada yang salah jawab, jangan sedih, insya Allah akan selalu kami doakan agar diberikan kesehatan dan kebaikan sepanjang waktu. Tulis juga di kolom komentar, dari mana kalian berasal dan jangan lupa request judul cerita ondel-ondel, apa yang ingin kalian dengar berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.